Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah hal-hal yang menahan pahala sholatmu. Dan di segmen-segmen sebelumnya, guru-guru kita sudah mengingatkan, jangan sampai kita mengumbar ibadah di media sosial. Boleh asal niatnya benar-benar untuk berdakwah. Hati-hati ketika kita makan atau minum, jangan sampai ada hal haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan sambunglah silaturahmi dengan keluarga, sanak saudara yang sudah terputus hubungannya. Insya Allah itu namanya menjalin kembali silaturahmi. Dan buat anak-anak yang pernah membentak orang tua, cepatlah bertaubat. Jangan sampai kita termasuk golongan anak-anak yang pernah durhaka terhadap orang tua, dan hati-hati dengan perbuatan bid'ah karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat menahan pahala sholat kita. Dan sebelum kita lanjut nih belajar lagi bersama dengan guru-guru kita, ada sebuah video. Nah, seperti apa videonya? Ini dia tayangannya. Astagfirullahaladzim, jamaah mohon maaf nih sebelumnya, ini hanya parodi aja ya, sebuah contoh. Karena pertanyaan saya sama Ustadz Syam itu yang tadi sempat terputus di segmen sebelumnya. Iya. Kalau imam yang tidak atau kurang disukai oleh jamaah, apakah hal tersebut dapat membuat pahalanya tertunda gitu? Kalau misalkan imam sholat kita itu kurang disukai gitu sama jamaahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Kak Caca dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka itu kadang objektif, kadang subjektif. Jadi nggak bisa kita mengukur sukanya dan tidak sukanya. Jadi kadang-kala mengatakan, dia pasti makruh sholatnya karena dia adalah orang yang tidak disukai. Tidak disukainya karena apa? Contoh misalnya dia adalah orang yang ingin menghilangkan kebatilan, kezaliman. Ada satu kampung yang hobi misalnya dangdutan, saweran sehingga menghilang daripada syariat Islam, melanggar syariat Islam. Lalu orang ini merasa beliau ini adalah punya pengaruh, ingin menghilangkan semua kezaliman ini. Lalu karena dia menghilangkan kezaliman, si pelaku-pelaku maksiat tidak suka sama dia. Lalu mengatakan, tidak diterima sholatnya karena dia adalah imam yang dibenci. Bukan begitu. Karena membencinya bukan adalah dalam hal syariat Islam. Kadangkala juga kita membenci seseorang itu, akhlak itu kan biasanya subjektif. Kadangkala orang ini tidak bagus akhlaknya sama kita karena kita punya luka lama sama dia. Tapi ternyata dia mempunyai akhlak yang baik kepada orang lain. Jadi tidak bisa menjadi ukuran dari satu orang saja. Maka yang dikatakan makruh menjadi imam sholat, bahkan pahalanya tidak terangkat di atas kepalanya, kata baginda Nabi SAW dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa radhahuma, maka dikatakan tidak sampai ke atas satu jengkal dari atas kepalanya adalah imam yang dibenci, yang mayoritas orang itu benci sama dia. Karena perlakuan maksiatnya misalnya, atau karena akhlaknya kepada banyak orang. Jadi kita melihat berapa banyak sih yang tidak menyukainya. Lalu orang ini harusnya tahu diri. Karena yang makruh bukan makmumnya, tapi yang makruh adalah dia sendiri. Udah tahu kok dia tidak disukai sama orang. Udah tahu kok bacaan Al-Fatihahnya belepotan. Tapi nggak mau belajar, tapi tetap memaksakan diri. Ini masjid kan kakek saya yang bangun. Memang karena kakekmu dulu orang soleh. Ini bapak saya dulu yang jadi imam sini. Memang karena bapakmu dulu adalah orang soleh. Tapi Anda hanya menang darah. Ilmu nurun, lah nurunin ya, biasa istilahnya para habaib mengatakan demikian. Al ilmu nurun, lah nurunin gitu. Ilmu itu cahaya, tapi bukan diturunin gitu. Diturunin itu maksudnya karena darahnya bersambung, lalu merasa dia pintar seperti orang tuanya, maka ilmu itu tidak bisa diturunkan seperti itu. Ilmu itu adalah dipelajari sendiri. Maka belajarlah, maka datang ke majelis ilmu, maka memperbaiki bacaan Al-Fatihah, perbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga disukai oleh masyarakat, disukai oleh makmum. Nabi mengancam orang-orang yang menjadi imam tapi tidak disukai oleh makmumnya menjadi orang-orang yang tidak terangkat pahalanya bahkan sampai sejengkal di atas kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Satu, makmumnya tidak boleh membenci secara subjektif saja. Mungkin karena luka lama. Membencinya karena objektif. Misalnya dia pelaku maksiat tapi dia menjadi imam bagi kita semua atau menjadi pemimpin bagi kita semua. Lalu kita benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Yang kedua, imam yang sudah tahu dirinya tidak sadar diri lah bahwasanya bacaannya kurang bagus, fikihnya kurang mengerti, maka kita harus tahu diri. Jangan karena misalnya masjid keluarga atau misalnya udah turunannya di situ semua, maka ketahuilah, sadar dirilah, introspeksi dirilah. Insya Allah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kita ini pengen kan ibadah kita tuh diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi imam ngedumel jamaah.
Makanya kalau jadi imam tuh Syam di Masjid Kubah Emas itu ternyata waktu kita istau sufufakum sawu sufufakum itu kan kita melihat barisan jamaah ya. Sawu sufufakum fa inni ataswata sufufi min iqamatis shalah, luruskan dan rapatkan saf karena sebagian daripada kesempurnaan salat. Itu kita bukan hanya melihat kakinya jamaah sudah rapat atau lurus. Tidak. Barisan sudah rapat atau lurus, tapi kita juga memandang jamaah, adakah lansia di sana, adakah orang yang terlihat sibuk atau terburu-buru di sana, jangan sampai ada anak kecil di sana, orang tua yang sedang bawa anaknya, jangan pas sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya terdengar amin, banyak. Akhirnya timbul, banyak nih makmum saya nih, saya harus baca yang bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Waduh kata makmumnya, nih kapan rukunya nih kalau begini, bacanya Yasin gitu. Padahal Jadi, ada anak kecil. ada anak kecil, ada orang tua, makanya kita disunnahkan menghadap ke jamaah itu untuk melihat makmum. Alif lam mim. Iya, dia bilang jamaah alif lam mim yang mana nih? Kata yang baru tobat, ini kayaknya saya pernah dengar ayat ini di mana ya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi artinya tidak menyukai imam pun juga beralasan. Beralasan. Bukan tanpa alasan Bukan atau tanpa ya gue alasan. gak suka aja pokoknya, gak begitu Gue juga. gak suka lihat wajah dia, gak boleh Enggak gitu gitu. juga. Berarti Jadi, itu cuma personal gitu. itu cuma personal, tapi harus ada objektif dan memang harus beralasan dan Mayoritas, alasannya iya. harus tepat. Betul. Dan mayoritas Dan gitu. prioritas. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Syam. Nah, kembali lagi nih kita akan belajar sama Habib. Bib, tentang orang yang mendustakan takdir, Bib. Bener gak sih kalau orang yang mendustakan takdir itu membuat pahala sholatnya jadi tertahan? Dan seperti apa sih, Bib, maksudnya mendustakan takdir tuh gimana ya, Bib? Nah ini sangat menarik nih.